Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Indri. Bolehkah saya minta waktunya sebentar, Bu Dian? Baik. Bagaimana Bu Indri? Apa yang Bade Bu Indri ceritakan tentang apa yang ingin panjenengan ceritakan? Ya, di sini saya itu mau bercerita tentang ini, Bu. Apa wali murid saya? Bagaimana? Gini, Bu. Saya tuh baru mendapatkan pesan melalui WA dari wali murid saya. Beliau itu selalu mengeluhkan bahwa anaknya itu selalu dibully begitu loh, Bu. Boleh, boleh. Baik Bu. Mari ya kita bahas bersama-sama. Apa sih tujuannya Bu Indri dengan wali murid ini tadi? Kenapa seperti itu ya intinya? Iya, Bu. Saya itu ingin beliau itu paham bahwa tidak ada bullying di sekolah kami itu sebetulnya, Bu. Mungkin kalau selain dari orang tua itu sendiri ya Bu, bagaimana? Mungkin apa sih yang Ibu Indri harapkan dari siswa tersebut itu tadi? Selain dari orang tuanya ya mungkin ya. Ya, eh, kalau dari siswa saya inginnya ya siswa tersebut bisa membaur sama teman-temannya biar dia itu bisa lebih mengerti, bisa lebih eh, bagaimana Bu bisa berteman baik dengan teman-teman yang lainnya, gitu Bu. Baiklah, mungkin sebelum kita lanjutkan mungkin kita bisa terlebih dahulu ya, terlebih dahulu kita melakukan suatu identifikasi. Apa sih yang membuat dan menyebabkan wali murid itu bisa melaporkan hal tersebut seperti itu tadi? Apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi penyebab? Kita kan terlebih dahulu harus membuat identifikasi. Iya Bu. eh Kalau meruntut ke sebelum-sebelumnya ya Bu ya, sebetulnya anak itu pindahan Bu, pindahan dari Padang. Dia itu masuk di sekolah saya setahun yang lalu di kelas 4. Nah, anak ini masih kental, waktu itu masih kental sekali dengan logat Padangnya. Jadi anak-anak yang lain itu kurang paham bagaimana bahasanya, terus logatnya itu kan tidak biasa. Dulu waktu kelas 4, beberapa anak juga tertawa mendengar logat bahasanya ya seperti kita kita sendiri ya Bu, kalau kita di daerah lain mungkin gaya bahasa kita mungkin ditertawakan oleh mereka, mungkin seperti itu anak-anak. Nah, itu dia itu tersinggung. Dia merasa ditertawakan mungkin ya, merasa diremehkan. Nah, ada juga anak-anak yang lain yang tidak paham dengan bahasanya, menanggapi lain. Ya, karena tidak paham, diajak ngomong, mereka ya ngomongnya, "Apa sih maksudnya? Apa sih anak ini nggak paham?" Gitu kan. Jadi si anak ini emosi sendiri kok tidak ada yang mendengarkan saya, begitu. Akhirnya dia emosi dan nangis, marah-marah begitu, nanti sampai rumah akhirnya melapor ke ibunya, begitu, Bu. Kalau mungkin dia kan selalu seperti itu ya, Bu. Kalau sudah Iya, marah-marah itu gimana? Gimana? Marahnya itu seperti iya. apa? Kalau sudah marah-marah ya itu Bu, kalau dia marah di sekolah, kami selaku guru kan akhirnya mencoba menenangkannya, kemudian mendamaikan dia dengan teman-temannya yang mungkin sedang berseteru dengan dia. Kami juga menasihati, sebetulnya sudah menasihati siswa lain untuk lebih pengertian, lebih menerima teman barunya tersebut. Ya, anak-anak yang lain sih bisa, sudah bisa memahami, cuma saja kan orang tuanya itu Bu kadang kan suka ndak terima, suka WA wali kelas begitu, merasa anaknya itu dibully begitu. Begitu. Mungkin apa ya, Bu ya, yang dari kita identifikasi tadi, apa sih yang menyebabkan orang tuanya itu tidak terima? Kenapa kok tidak terima seperti itu? Apa sih yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya kalau
Saya telusuri, saya tanyakan ke orang tuanya kenapa kok seperti itu. Orang tuanya itu bilang anaknya pulang nangis-nangis, katanya di sekolah diejek begitu. Biasanya sih orang tuanya mengirim pesan yang panjang begitu, Bu. Ya, kami sudah menjelaskan sih sebetulnya bagaimana kejadian yang sebenarnya. Terus untuk saat ini ya Bu ya, saat ini, sekarang itu kondisinya apa masih tetap sama? Seperti yang Ibu ya bilang untuk orang tuanya itu menganggap anaknya itu masih selalu dibully? Ya, iya, Bu. Iya, bahkan ya hampir setiap minggu ada laporan anak itu dibully begitu, Bu. Maksudnya orang tuanya yang mengeluh ke kita sebagai guru. Dan mungkin apa ya, penyebabnya apa masih sama? Karena teman-temannya itu tidak memahami logat dan bahasanya, padahal kan juga sudah lama. Eh, Sebetulnya kalau dari logat dan bahasanya itu teman-temannya sudah lebih pengertian, Bu. Sebenarnya itu bukan penyebab utamanya kalau yang sekarang itu. Ya, anak-anak itu sebetulnya sudah bisa membaur, sudah bisa memahami bagaimana karakter anak tersebut. Hanya saja dia itu seperti sensitif gitu loh, Bu, tidak bisa tersenggol sedikit saja. Entah temannya itu pas cuci tangan kan nggak sengaja itu airnya nyiprap ke dia. Nah, anaknya itu sudah marah-marah sampai rumah laporan ibunya, itu laporannya saya disiram air begitu, Bu. Waduh, kok bisa ya, Bu? Nah, iya Bu itu. Anaknya juga usil juga, Bu. Sering suka dia usil ke temannya. Misalnya tiba-tiba ambil topi temannya, kan temannya jadi marah. Tapi dianya yang nangis. Untuk saat ini, apakah si orang tua anak tersebut ya, Bu, ya, yang merasa dibully, apakah sudah pernah dipanggil wali kelasnya ke sekolah, dan panggil ke sekolah ngaten, apakah sudah pernah? Iya, sudah Bu. Sudah sebetulnya. Tapi dulu sudah pernah, terus kemarin juga sudah pernah. Beliaunya kalau dulu alasannya baru melahirkan. Kalau akhir-akhir ini yang kemarin terakhir itu mau dipanggil itu alasannya anaknya masih bayi begitu, Bu. Oke, dari cerita Bu Indri ini tadi, menurut Bu Indri, apa sih sumber permasalahannya? Kalau menurut saya sumber permasalahannya sih ya pada anak tersebut yang mungkin mudah emosi dan kemudian orang tuanya juga sangat teramat sepertinya sangat-sangat percaya dengan si anak tersebut bahwa anaknya selalu dibully tanpa bertanya ataupun konfirmasi kebenarannya. Kan banyak juga temannya di dekat tetangga-tetangganya itu kan juga banyak kok. Beliaunya nggak tanya bagaimana apakah benar kejadian seperti ini. Gitu. Mungkin saat ini ya, jadi sekarang apa sih rencana Bu Indri untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama saya akan ini Bu, rencana saya akan melakukan pendekatan kepada si anak. Kemudian saya juga akan memanggil orang tuanya ke sekolah. Baik, mungkin kalau dari pengalaman yang kemarin, apa orang tuanya itu mau datang ya, Bu? Misalnya beliau tidak mau datang seperti itu, bagaimana? Seperti yang kemarin-kemarin. Ya, misalkan orang tuanya tidak mau datang ke sekolah, ya saya yang akan berkunjung ke rumahnya Bu, saya usahakan. Karena kalau hanya membicarakan segala sesuatu melalui pesan itu, kadang kan malah salah paham ya Bu ya. Kita itu kadang menulisnya pakai jari, tapi mereka bacanya pakai hati, kadang juga malah emosi begitu ya Bu. Betul. Selain itu ya Bu Indri, selain kita datang ke rumahnya atau kita pendekatan yang lain, mungkin Bu Indri ada rencana lain. Hmm, rencana lain. Begini Bu, wali murid atau orang tua seperti itu kan nggak cuma satu ya Bu. Biasanya kan mungkin ada banyak, mungkin ada yang tidak bisa mengungkapkan eh, kekesalan hatinya. Jadi
saya itu berencana melakukan sosialisasi untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak. Jadi di sini tidak hanya siswa dan guru saja yang terlibat, tetapi juga kepala sekolah, orang tua, dan rekan guru. Dari rencananya Bu Indri tadi, mungkin apa yang perlu dipersiapkan? Tentu saja yang saya persiapkan yang pertama itu, koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya, akan meminta pertimbangan beliau bagaimana baiknya. Terus kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang rencana saya tersebut. Baik, apa yang bisa memastikan Bu ya, bahwa rencana itu akan berjalan? Untuk memastikan rencana itu bisa berjalan ya, berjalan dengan baik, tentunya harus ada kerjasama yang baik antara kami dari pihak sekolah dan juga dari wali murid sendiri, agar rencana ini berjalan dengan lancar. Karena ya sepertinya akan percuma kalau tidak ada kerjasama antara kita, sekolah, dan juga wali murid. Tuh, saya setuju sekali dengan rencana Bu Indri kali ini. Dan apa mungkin ya komitmen Ibu terhadap rencana Ibu saat ini? Ya, saya berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak. Saya ingin anak-anak itu belajar nyaman di sekolah tanpa ada pertengkaran, ya kalaupun ada emosi, ya emosi yang ya anak-anak lah Bu, jangan sampai yang sampai memicu perkelahian, bahkan, berganti musuh antara orang tua dengan orang tua yang lain. Saya juga ingin orang tua itu tenang menyekolahkan anak-anak di sekolah kami itu, saya ingin mereka itu tenang, tidak merasa khawatir, begitu Bu. Baik, di sini mungkin panjenengan bisa melibatkan siapa saja. Seperti yang tadi tentu saja di sini saya akan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan wali murid. Baik Bu, dan mungkin kegiatan ini bagaimana ya kalau kita itu bisa memastikan bahwa kegiatan kita ini nanti panjenengan ya bisa berjalan dengan efektif. Nantinya saya, akan memantau dan melakukan evaluasi, tentang kegiatan ini. Kira-kira setelah sosialisasi ini, setelah pendekatan dengan anak-anak dan wali murid yang mungkin bermasalah, Bu, akan saya evaluasi itu. Perkiraan kalau Bu Indri punya rencana seperti ini, kapan untuk melaksanakannya? Pelaksanaannya ya diusahakan secepatnya, Bu Dian. Wah, luar biasa sekali ya. Saya sangat mendukung untuk kegiatannya Bu Indri ini tadi. Sudah berbagai macam cara yang akan dilakukan. Semoga permasalahannya Bu Indri nanti cepat terselesaikan ya Bu. Iya, terima kasih banyak Bu Dian atas waktunya sudah berbagi. Saya juga sudah sangat lega sekali, sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan saya. Nah, semoga nantinya kita juga bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Dian. Sami-sami Bu Indri.